Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, kalau ada orang yang membuli kita atau mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati kita, seringkali kita baper, terbawa emosi dan yang lainnya. Tahukah kamu, sebetulnya cacian orang kepada kita itu tidak membahayakan kita, tapi membahayakan orang yang mencacinya. Kita sama sekali tidak bahaya kalau ucapan dia tidak dimasukkan ke dalam hati kita. Tapi ketika kita masukkan ke dalam hati kita, lalu hati kita menjadi panas, kemudian kita pun terpancing emosi, kemudian kita pun ingin membalas dengan yang lebih. Bisa jadi saat itu dosanya lebih besar kita daripada dia. Makanya Nabi SAW bersabda, wa ini mru'un ayyaraka wa syatamaka bi amrin ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bi amrin ta'lamu fih wa da'wa balahu alaih wa ajruhu lak. Kalau ada orang yang mencaci maki kamu, yang menjelek-jelekan kamu dengan aib yang dia tahu ada pada diri kamu, jangan kamu balas dengan mencaci dia dengan aib yang kamu tahu ada pada diri dia. Biarkan dosanya buat dia dan pahalanya buat kamu. Jadi kalau ada orang yang membuli kita, mencaci maki kita, atau membuat kita dibilang misalnya radikal lah, wahabi lah, sesat lah, dan yang lainnya, gak usah dimasukkan ke hati, cuekin. Biar dia akan membawa dosanya di sisi Allah Azza wa Jal. Dan buat kita itu justru pahala, saudaraku. Al-Imam Ibnu Hazm berkata, sebetulnya bagi orang yang berakal, celaan orang itu lebih bermanfaat buat kita daripada pujian. Kenapa? Sebab kalau kita dipuji, kalau ternyata pujian itu ada pada diri kita, lalu kita merasa bangga dengan pujian tersebut dan merasa senang, kata beliau, ini membuka pintu riya. Ini membuka pintu riya. Kalau ternyata pujian itu tidak ada pada diri kita dan kita merasa senang dan merasa puas, maka kita masuk dalam hadis Nabi SAW, man tashabba'a bima lam yu'tah kalabis thawbai zur. Siapa yang merasa kenyang dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Tapi kalau ada orang yang mencela kita dan ternyata celaan itu ada pada diri kita, ini jadi kesempatan untuk introspeksi diri dan memperbaiki diri. Kalau ada orang yang mencela kita dan ternyata celaan itu tidak ada pada diri kita, pahala buat kita, dosa buat dia. Makanya benar kata Ibnu Hazm ya, celaan itu terkadang lebih bermanfaat buat kita daripada pujian. Pujian seringkali membuat kita sombong, pujian seringkali membuat kita membuka pintu riya, pujian seringkali membuat kita sulit untuk ikhlas, bahkan terkena ujub dan yang lainnya. Makanya sekali lagi ya, kalau kita ternyata ada orang yang mencela kita, ya, maka gak usah dimasukin ke hati. Kalau memang celaan itu ada pada diri kita, jadikan itu sebagai alat untuk introspeksi diri dan memperbaiki diri. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.